الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Asbabun Nuzul Al-Mujadalah ayat 11. Ibnu Abi Haitam meriwayatkan dari Muqatil bahwa ayat ini turun pada hari Jumat. Ketika itu melihat beberapa sahabat yang dulunya mengikuti perang Badar dari kalangan Muhajirin dan kalangan kaum Ansor. Di antaranya adalah Sabit ibnu Qais. Mereka telah didahului orang dalam hal tempat duduk. Lalu mereka pun berdiri di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengucapkan salam dan Rasulullah menjawab salam mereka. Kemudian mereka menyalami orang-orang dan orang-orang pun menjawab salam mereka. Mereka berdiri menunggu untuk diberi kelapangan. Tetapi mereka tidak diberi kelapangan. Rasulullah merasa berat hati. Kemudian beliau mengatakan kepada orang-orang di sekitar beliau, berdirilah engkau wahai fulan, berdirilah engkau wahai fulan. Mereka tampak berat dan ketidakenakan beliau tampak oleh mereka. Kemudian orang-orang itu berkata, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia tidak adil kepada mereka. Orang-orang itu telah mengambil tempat duduk yang mereka ingin berdekatan dengan Rasulullah SAW, tetapi dia menyuruh mereka berdiri dan menyuruh duduk orang-orang datang terlambat. Tafsir Al-Mujadalah ayat 11, yaitu tafsir Muyasar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk saling menjaga adab dengan melapangkan tempat duduk bagi yang lain dalam sebuah majelis. Qatadah dan Mujahid mengatakan, dahulu mereka saling berlomba-lomba untuk dapat mengikuti majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka diperintahkan untuk saling melapangkan tempat bagi orang lain. Fafsahul yafsahillahu lakum, yang artinya, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Yakini, maka lapangkanlah tempat bagi orang lain, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan surga kalian. Hal ini berlaku pada setiap majelis tempat berkumpul kaum muslim yang mengandung kebaikan dan pahala. Baik itu membicarakan urusan perang, zikir, ataupun pada saat khutbah Jumat. Setiap orang lebih berhak terhadap tempat yang lebih dahulu dia tempati. Namun dia dianjurkan untuk melapangkan tempat bagi saudaranya yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dilarang seorang menyuruh orang lain berpindah dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempatnya. Namun hendaklah saling melapangkan tempat duduk bagi yang lain. Fa idza qila shuzu fanshuzu.
Artinya, dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Yakini jika sebagian orang yang duduk di majelis itu diminta untuk berdiri dari tempat duduknya agar orang yang dimuliakan dalam agama dan orang berilmu dapat duduk di tempat itu, maka hendaklah mereka berdiri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yakini Allah mengatakan derajat orang yang berilmu di antara kalian dengan kemuliaan di dunia dan pahala di akhirat. Maka barang siapa yang beriman dan memiliki ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan keimanan dan mengangkat derajatnya dengan ilmunya pula. Dan salah satu dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan mengangkat derajat mereka dalam majelis-majelis. Keterkaitan ayat dengan tema. Surat Al-Mujadalah ayat 11 berisi tentang adab dalam menuntut ilmu dan keutamaan orang yang berilmu. Di antaranya 1. Adab dalam menuntut ilmu di majelis ilmu, yakni saling memberi kelapangan tempat duduk atau berbagi tempat duduk dengan orang lain. Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan berupa kelapangan surga bagi mereka yang mau memberikan kelapangan tempat duduk kepada orang lain. Yang kedua, keutamaan orang yang berilmu, yaitu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan di akhirat, atau akan memperoleh kemuliaan di dunia dan pahala di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Yang artinya, tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami menghasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surat Al-Fatir ayat 27 dan 28. Pada Quran Surat Al-Fatir ayat 27 sampai 28, Allah menerangkan. Pada ayat 27, Allah menguraikan beberapa hal yang menunjukkan kesempurnaan dan kekuasaannya, yang oleh kaum musyrikin dapat dilihat setiap waktu, yang kalau mereka menyadari pula keesaan dan kekuasaan Allah yang maha sempurna itu. Allah telah menjadikan sesuatu yang beraneka ragam macamnya, yang bersumber dari yang satu. Allah menurunkan buah-buahan yang beraneka ragam warna, rasa, dan baunya. Sebagaimana yang kita saksikan, buah-buahan tersebut warnanya ada yang kuning, ada yang merah, dan sebagainya. Selanjutnya, pada ayat 28,
Allah menjelaskan tentang hal-hal yang menunjukkan kesempurnaan dan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan binatang-binatang melata dan binatang ternak yang bermacam-macam warnanya, sekalipun dari jenis yang sama. Bahkan ada binatang yang satu sering terdapat warna yang bermacam-macam. Tentang ulama atau orang-orang yang berilmu pengetahuan, Ibnu Katsir telah menafsirkan, tidak lain orang yang akan merasa takut kepada Allah itu hanyalah ulama yang makrifat, yaitu mengenal Tuhan, menilik hasil kekuasaan dan kebesaran yang mempunyai sekalian sifat kesempurnaannya, dan yang mempunyai Asmaul Husna. Apabila makrifat bertambah sempurna dan ilmu terhadapnya bertambah matang, ketakutan kepadanya pun bertambah besar dan bertambah banyak. Dari ayat 27 dan 28 tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diturunkannya hujan, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan yang beraneka ragam. Yang kedua, demikian juga manusia, binatang-binatang diciptakan Allah bermacam-macam warna, jenisnya sebagai tanda kekuasaannya. Yang ketiga, yang benar-benar mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah dan mentaatinya hanyalah ulama, yaitu orang-orang yang mengetahui secara mendalam kebesaran Allah. Dia maha perkasa menindak orang-orang kafir, maha pengampun kepada hamba-hambanya yang beriman dan taat. Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa surat di atas membahas ilmu tentang alam atau ilmu pengetahuan alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yaru ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama' ma yumsikuhunna illallah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Artinya, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nahl ayat 79. Di sini saya Alfiyah Nurul Wakidah akan mengaitkan Surat An-Nahl ayat 79 dengan tema ilmu pengetahuan, bahwa dalam mempelajari ilmu pengetahuan kita harus berpikir secara cerdas dan berpikir secara mendalam agar apa yang kita logikakan atau tidak terlogika itu dapat terselesaikan dengan baik. Selain dengan berpikir, kita juga harus menghayati semua ciptaan Allah, yang mana itu bagian dari jalan menuju pembelajaran tentang ilmu pengetahuan itu sendiri. Dapat kita ketahui yang mana kitab Al-Quran itu juga terdapat ilmu pengetahuan, yaitu ilmu biologi, astronomi, dan lain-lain. Dengan itu kita dapat tahu atau membuktikan apa yang kita tidak percayai menjadi terpercaya. Selain itu, kita juga harus mempercayai bahwa Allah memberikan akal kepada manusia itu untuk senantiasa berpikir, tidak hanya untuk dimiliki saja, tapi juga untuk digunakan agar bermanfaat. Seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Dari surat Al-Mulk ayat 1-5 yang artinya Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk mengujikanmu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan di Maha perkasa Maha pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan tidak pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintangmu sebagai alat-alat pelempatan setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Nah, mufradat Quran surat Al-Mulk ayat 1-5. Yang pertama, khalaqa, menjadikan. Yang kedua, liyabluwakum, menguji. Yang ketiga, tibaqon, tingkatan atau lapisan. Yang keempat, sumarji'i, berulang-ulang. Yang kelima, khosian, cacat. Selanjutnya ada tafsir umum Quran surat Al-Mulk ayat 1-5, yaitu ayat 1. Ayat ini menerangkan bahwa Allah yang Maha Suci dan tidak terhingga rahmatnya adalah penguasa semua kerajaan dunia yang fana ini dengan segala macam isinya, dan kerajaan akhirat yang terjadi setelah lenyapnya kerajaan dunia. Allah adalah penguasa kerajaan dunia. Hal ini berarti bahwa Dialah yang menciptakan seluruh alam ini beserta segala yang terdapat di dalamnya. Dia pula lah yang mengembangkan, menjaga kelangsungan hidup wujudnya, mengatur, mengurus, menguasai, dan menentukan segala sesuatu yang ada di dalamnya sesuai yang dikehendakinya itu tanpa ada pengecualian sedikit pun. Ayat kedua. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Tuhan yang memegang kekuasaan kerajaan dunia dan kerajaan akhirat serta menguasai segala sesuatunya itu adalah Tuhan yang menciptakan kematian dan kehidupan. Hanya Dia yang menentukan saat kematian setiap makhluk. Jika saat kematian itu telah tiba, tidak ada suatu apapun yang dapat mempercepat dan memperlambatnya barang sekejap pun. Ayat 3. Dialah yang telah menciptakan seluruh langit serta bertingkat di alam semesta. Tiap-tiap benda alam itu seakan-akan terapung kokoh di tengah-tengah jagat raya, tanpa ada tiang-tiang yang menyangga, tanpa ada tali temali yang mengikatnya. Tiap-tiap langit itu menempati ruangan yang telah ditentukan baginya di tengah-tengah jagat raya, dan masing-masing lapisan itu sendiri atas begitu banyak planet yang tak terhitung jumlahnya. Ayat 4. Allah pada ayat ini dengan mengatakan bahwa sekalipun manusia berulang-ulang memperhatikan, mempelajari, dan merenungkan seluruh ciptaan Allah, pasti ia tidak akan menemukan kekurangan dan cacat walaupun sedikit pun. Ayat kelima. Allah menegaskan bahwa Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Agung, dengan mengatakan bahwa Dia telah menghias langit yang terdekat ke bumi dengan matahari yang bercahaya terang pada siang hari, bulan dan bintang-bintang yang bersinar pada malam hari, yang dapat dilihat oleh manusia setiap datangnya siang dan malam.
Nilai-nilai yang dapat dipetik dari Quran Surat Al-Mulk ayat 1-5. 1. Senantiasa melihat Allah sebagai zat pencipta alam dan seisinya. 2. Untuk senantiasa melakukan proses berpikir terhadap nikmat yang telah Allah berikan. 3. Supaya memiliki motivasi yang tinggi karena Allah. 4. Introspeksi diri sendiri untuk merenungkan ciptaan Allah.